don't pop like trouble breaking into your heart like that. Nama saya Shalomita Goni. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengkaji tugas pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pada saat ini, saya akan membahas materi tentang hiburan atau rekreasi. Menurut Sir Henderson, rekreasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Seseorang mendapatkan kebahagiaan, kesehatan fisik dan jiwa melalui rekreasi. Namun, banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut karena waktu mereka tercipta untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Rekreasi diartikan sebagai penyegaran kembali badan dan pikiran, sesuatu yang mengembirakan hati dan menyegarkan pikiran seperti hiburan, bermain-main, santai, bersenang-senang, dan piknik. Rekreasi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketika melakukan rekreasi, seseorang akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Jika kebutuhan rekreasi seseorang dapat terpenuhi, maka banyak keuntungan yang akan didapatkan. Antara lain, seseorang dapat meningkatkan kreativitasnya, menambah pengetahuan, dan mendapatkan kepuasan serta kebahagiaan. Dalam melakukan rekreasi, seseorang dapat memilih rekreasi dengan yang diinginkan atau dibutuhkan. Rekreasi yang dapat dilakukan seseorang antara lain rekreasi edukatif, kultural, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi rekreasi antara lain. Yang pertama, faktor sosial ekonomi. Pada masyarakat dengan kelompok sosial tertentu atau elit akan berbeda dengan rekreasi masyarakat pada umumnya karena perbedaan fasilitas yang dimiliki. Yang kedua, faktor jenis kelamin, usia, dan keluarga. Kegiatan rekreasi remaja putri mungkin berbeda dengan rekreasi putra, dan berbeda pula dengan kegiatan rekreasi orang dewasa. Faktor ketersediaan waktu luang. Waktu luang penyelenggaraan rekreasi ibu rumah tangga akan berbeda dengan wanita pekerja. Yang keempat, faktor pranata. Berhubungan dengan pencapaian, besar dana yang dimiliki, dan perubahan sikap terhadap rekreasi. Saya keselanjutnya di kelas 10. Saya akan melanjutkan tentang materi tadi mengenai rekreasi atau hiburan. Di sini saya akan membahas tentang manfaat rekreasi, antara lain yang pertama, rekreasi dapat menambah dan memelihara kesegaran dan kesehatan jasmani masing-masing individu. Yang kedua, rekreasi dapat membina sikap hidup yang sehat dan membahagiakan. Yang ketiga, rekreasi dapat mengembangkan sifat-sifat manusia dan sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial, membina kerjasama dan hak-hak orang lain. Yang keempat, rekreasi dan pencegahan kriminalitas. Rekreasi dapat digunakan dalam mencegah kenakalan remaja, yaitu sebagai media penyaluran, ambisi, dan emosi. Aktivitas remaja ke arah kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, rekreasi dan moral. Rekreasi dengan aktivitas-aktivitas yang tepat dapat menimbulkan semangat hidup dan berjuang kembali, menghilangkan tekanan hidup serta rasa kurang percaya diri. Di samping itu, dengan rekreasi dapat menumbuhkan inspirasi. Yang keenam, rekreasi dan ekonomi. Kegiatan rekreasi merupakan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan dan perkembangan individu. Tempat yang dapat dijadikan alternatif untuk berekreasi salah satunya yaitu perpustakaan. Perpustakaan bukan merupakan hal baru di era globalisasi ini, di mana-mana telah diselenggarakan perpustakaan. Salah satunya jenis perpustakaan umum. Di masa sekarang ini telah banyak dibuat perpustakaan umum dari tingkat kota atau kabupaten, bahkan sampai di tingkat desa. Dalam menyelenggarakan perpustakaan, sebuah perpustakaan memiliki banyak fungsi. Salah satu contohnya menyediakan bahan-bahan yang digunakan dalam rekreasi. Perkenalkan, nama saya Siti Shalomondang. Saat ini saya akan melanjutkan materi belajar, menemukan, dan memuaskan rasa ingin tahu dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Tujuan keperawatan yang dikemukakan oleh Henderson adalah untuk bekerja secara mandiri dengan tenaga, memberi pelayanan kesehatan, dan membantu klien untuk mendapatkan kebutuhan secepat mungkin. Di mana pasien merupakan makhluk sempurna yang dipandang sebagai komponen bio, psiko, kultural, dan spiritual yang mempunyai 14 kebutuhan dasar atau aplikasi model konseptual keperawatan Mediana D. Menurut Henderson, peran perawat adalah menyempurnakan dan membantu mencapai kemampuan untuk mempertahankan atau memperoleh kemandirian dalam memenuhi 14 kebutuhan dasar pasien. Perawat sebagai anggota tim kesehatan. Perawat bekerja saling bergantung pada tenaga kesehatan yang lain. Perawat dan tenaga kesehatan lain membantu menjalankan seluruh program keperawatan pasien. Henderson mengingatkan bahwa di antara tim kesehatan mempunyai sumbangsi yang sama dalam perawatan pasien. Tak ada yang lebih besar, masing-masing mempunyai fungsi untuk sendiri-sendiri. Terima
Perkenalkan, nama saya Susanti Yuniki. Saya akan melanjutkan materi yang tadi, yaitu belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu dan dapat mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, saat ini saya akan tentang manfaat teori Virginia Anderson pada praktik keperawatan. Yang pertama, teori Virginia Anderson memberikan pernyataan tentang profesi perawat yang unik, terlepas dari profesi kedokteran, sehingga perawat menentukan rencana keperawatannya dengan mandiri dan tanpa menunggu instruksi dari dokter. Yang kedua, mendekati model konseptual keperawatan yang unik. Nah, selanjutnya, kekuatan dan kelemahan teori Virginia Anderson. Yang pertama, kekuatan. Anderson adalah ahli keperawatan yang memberi pengaruh besar kepada keperawatan sehingga berbagai profesi yang mendunia. Anderson adalah orang pertama yang mencari fungsi unik dari profesi perawat. Perkenalkan, nama saya Tania Panto. Saya dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang eliminasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, eliminasi adalah pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, pengisian dalam bidang kesehatan. Eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin atau bawang. Eliminasi pada manusia digolongkan menjadi dua macam, yaitu defekasi buang air besar dan mixing. Fisiologi dan eliminasi. 1. Fisiologi defekasi itu biasanya kosong sampai menjelang defekasi. 2. Fisiologi mixi, sistem tubuh yang berperan dalam terjadinya proses eliminasi urin adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan ureta. Faktor-faktor yang mempengaruhi defekasi antara lain umur, diet, cairan, tonus otot, faktor psikologi, gaya hidup, dan obat-obatan. Nama saya Tirsa Maninggas. Saya akan melanjutkan materi mengenai eliminasi. Kemudian kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi. Yang pertama, jumlah air yang diminum. Yang kedua, jumlah garam. Yang ketiga, konsentran hormon insulin. Keempat, hormon ADH. Kelima, suhu lingkungan. Keenam, gejala emosi dan stres. Ketujuh, minuman alkohol. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Sinewe. Saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu bergerak dan dapat mempertahankan postur tubuh dengan baik. Situasi pandemi saat ini menyebabkan beberapa kalangan melakukan rutinitas di dalam rumah seperti pelajar, mahasiswa, guru, dosen, tenaga pendidikan, dan lain-lain yang diharuskan di rumah. Hal ini tentunya menjadi rutinitas yang begitu sulit dilakukan secara terus-menerus, seperti halnya duduk berjam-jam untuk melakukan aktivitas, mata yang terlalu lama terpapar radiasi cahaya dari laptop, tablet, maupun smartphone. Tentu saja kegiatan ini mempengaruhi kesehatan tubuh kita dari postur tubuh sampai kesehatan mata. Selain menjaga kesehatan mata, kita juga harus menjaga postur tubuh. Bagaimana cara menjaga postur tubuh dengan baik? Dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, mengubah posisi duduk. Yang kedua, menjaga berat badan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah nyeri pada tubuh saat berada di depan laptop. Yang pertama, sesuaikan tinggi meja. Yang kedua, sesuaikan tinggi kursi. Yang ketiga, membiasakan duduk dengan benar. Yang keempat, istirahatkan siku dan lengan. Yang terakhir, melakukan peregangan. Ruang belajar yang nyaman dapat menjadi sebuah cara agar tidak dapat jenuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lalandos. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang termoregulasi. Nah, menurut Virginia Anderson, termoregulasi adalah pengetahuan tentang sistem suhu tubuh. Nah, suhu tubuh diatur dalam tubuh kita agar tidak terjadi yang namanya overheat ataupun blower up. Suhu tubuh manusia diatur sekitaran normalnya 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius diukur secara aksilah. Di sini ada 3 klasifikasi menurut Kamsuri Anas 2007. Yang pertama yaitu hipotermi, bila suhu tubuh di atas kisaran normal, yaitu 36,5 derajat Celcius. Terus yang kedua yaitu normal, suhu tubuh berkisaran 36,5 derajat Celcius. Yang ketiga, hipotermi, yaitu suhu tubuh di atas 38 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini ada mekanisme pembentuk suhu tubuh. Yang pertama itu produksi panas. Nah, tubuh terus-menerus menghasilkan panas sebagai hasil dari metabolisme. Ada beberapa tahap produksi panas itu terbentuk. Yang pertama, laju metabolisme. Yang kedua, aktivitas otot. Yang ketiga, sekresi tiroksin. Yang keempat, stimulasi epiferein. Nah, yang kelima, demam. Terus ada pengeluaran panas juga. Pengeluaran panas dan produksi panas terjadi secara stimulan, struktur kulit, dan paparan terhadap lingkungan secara konstan. Perkenalkan, nama saya Cecilia Kartini Pangayo. Saya akan melanjutkan materi tentang termoregulasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama, usia.
Pada bayi dan balita belum terjadi kematangan mekanisme pengaturan suhu sehingga dapat terjadi perubahan suhu tubuh yang drastis terhadap lingkungan. Pastikan mereka menggunakan pakaian yang cukup dan hindari panjanan terhadap suhu lingkungan. Yang kedua, olahraga. Aktivitas otot membutuhkan lebih banyak darah serta meningkatkan pemecahan karbohidrat dan lemak. Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang menjaga tubuh tetap bersih dan menjaga kulit. Yang pertama, pengertian personal hygiene. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani. Personal yang artinya perorangan dan hygiene yang artinya sehat. Ada beberapa macam-macam personal hygiene. Ada 4 macam. Yang pertama, perawatan diri dini hari. Perawatan dini hari itu merupakan perawatan diri yang dilakukan pada waktu bangun tidur, seperti mencuci muka, menggosok gigi, dan mencuci tangan atau lain sebagainya. Yang kedua, perawatan pagi hari. Perawatan yang dilakukan setelah melakukan makan pagi dengan melakukan perawatan diri, seperti melakukan pertolongan dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi, seperti buang air besar dan buang air kecil. Yang keempat, perawatan menjelang tidur. Perawatan diri yang dilakukan pada saat menjelang tidur agar pasien dapat tidur atau beristirahat dengan tenang. Tujuan umum perawatan diri adalah untuk mempertahankan perawatan diri, baik secara sendiri maupun dengan menggunakan bantuan. Dapat melatih hidup sehat, bersih dengan cara memperbaiki gambaran atau persepsi. Perkenalkan, nama saya Sri Mala. Sini saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu personal hygiene dengan perawatan diri pada kulit. Kulit merupakan salah satu bagian penting dari tubuh yang dapat melindungi tubuh dari berbagai kuman atau trauma, sehingga diperlukan perawatan yang adekuat dalam mempertahankan fungsinya. Yang berikut, fungsi kulit. Kulit sebagai organ terberat dalam tubuh memiliki peranan yang sangat sentral dalam menjaga keutuhan badan. Fungsi yang pertama, perlindungan. Epidermis relatif tidak permeabel terhadap mikroorganisme. Yang berikut, sensasi. Kulit mengandung organ sensorik untuk nyeri, sentuhan, panas, dingin, dan sentuhan. Yang berikut, pengaturan suhu. Itu radiasi, evaporasi, konduksi, dan konveksi mengatur suhu tubuh. Yang terakhir yaitu ekskresi dan sekresi. Keringat menyebabkan hilangnya panas lewat evaporasi, sebum melubrikasi kulit dan lemak. Perkenalkan, nama saya Teradan Degang. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kulit. 1. Umur. Perubahan kulit dapat ditentukan oleh umur seseorang. Hari ini dapat dilihat pada bayi yang berumur reaktasi masih mula. Yang kedua, jaringan kulit. Perubahan dan keutuhan kulit dapat dipengaruhi oleh jaringan kulit. Yang ketiga, kondisi atau keadaan lingkungan. Beberapa keadaan lingkungan atau kondisi yang ada yang dapat memengaruhi keadaan kulit secara utuh adalah lain keadaan panas, adanya nyeri akibat sentuh dan tekan dan sebagainya. Demikian presentasi kami sudah sampai di sini. Terima kasih. Come on, turn the radio on. This Friday night and I won't be long. Got it in my hair, put the makeup on. It's Friday night and I won't be long till I